Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Pangestu dengan NPM 2510000399. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu tema yang sangat relevan bagi kita semua di era digital, yaitu kebebasan berpendapat dan tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila di era digital. Topik ini saya pilih karena saat ini kita hidup di zaman di mana berbicara itu sangat mudah, cukup dengan mengetik dan menekan tombol posting. Suara kita bisa tersebar ke seluruh dunia. Namun di balik kemudahan itu, muncul banyak tantangan baru yang tidak sederhana. Mari kita bahas satu persatu secara lebih mendalam. Kita semua tahu bahwa kebebasan berpendapat adalah hak dasar setiap warga negara. Namun di era digital, batas antara kebebasan dan kebablasan menjadi sangat tipis. Melalui media sosial, semua orang bisa berbicara, dari anak muda, pekerja, akademisi, hingga pejabat publik. Namun ketika tidak disertai pemahaman dan tanggung jawab, kebebasan itu bisa menimbulkan masalah, hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, bahkan polaritas sosial. Di sini Pancasila memiliki peran penting. Nilai Pancasila bukan hanya untuk upacara atau pelajaran di sekolah, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam berperilaku di dunia digital. Tujuan kita akhirnya adalah menemukan keseimbangan. Kita ingin bebas berbicara, tapi juga ingin menjaga etika, persatuan, dan keadaban bersama. Ada beberapa tantangan utama yang membuat kebebasan berpendapat di dunia digital menjadi isu yang kompleks. Pertama, literasi digital. Banyak orang aktif menggunakan media sosial, tapi tidak semua paham dengan memverifikasi informasi. Studi menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital berhubungan langsung dengan tingginya penyebaran berita palsu. Artinya, semakin rendah kemampuan seseorang dalam memilah informasi, semakin mudah ia terseret dalam arus hoaks. Kedua, anonimitas. Ketika seseorang berkomentar di balik layar tanpa identitas yang jelas, rasa tanggung jawab yang sering hilang, akibatnya muncul ujaran kebencian, serangan pribadi, dan perundungan daring. Ketiga, algoritma media sosial. Platform digital dirancang untuk menampilkan konten yang kita sukai. Tanpa sadar, kita hidup di dalam gelembung informasi, yaitu hanya melihat pendapat yang mirip dengan kita. Hal ini memperkuat polarisasi dan memicu konflik antar kelompok. Keempat, regulasi. Di Indonesia, Undang-Undang ITE menjadi hukum aktivitas digital. Namun, beberapa pasalnya dinilai multitafsir, terutama pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Banyak kasus menunjukkan bahwa pasal ini kadang digunakan untuk menekan kritik yang sah terhadap pemerintah atau institusi. Kelima, etika digital. Masih banyak pengguna media sosial yang tidak mempertimbangkan dampak sosial dari ucapannya. Padahal satu komentar bisa viral, disalahartikan, dan berujung pada konflik nyata. Jadi di tengah semua kemudahan ini, kita harus memahami bahwa kebebasan berpendapat tidak berarti bebas tanpa batas. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Pancasila bisa menjadi kompas moral dalam menghadapi tantangan-tantangan tadi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat berpendapat, kita harus menghormati keyakinan dan agama orang lain. Tidak boleh menghina, menista, atau menyinggung hal-hal yang bersifat suci bagi pihak lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun kita punya kebebasan, kita tetap harus beretika dan beradab. Gunakan kata-kata yang sopan, tidak merendahkan, dan tidak menyakiti orang lain. Ketiga, persatuan Indonesia. Jangan biarkan perbedaan pendapat memecah belah bangsa. Dalam dunia digital, jaga kerukunan dan hindari provokasi yang bisa memperlemah persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, dalam menyampaikan pendapat, kita perlu berpikir bijak, berdasarkan data dan musyawarah, bukan emosi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua orang punya hak yang sama untuk berbicara, tapi orang yang lebih lemah juga harus dilindungi dari ujaran kebencian atau perundungan.
Jadi, sebelum memposting sesuatu, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah pendapat saya ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Sedangkan, mari kita lihat beberapa fakta terkini di Indonesia yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Menurut laporan Amnesty International Indonesia, kebebasan berekspresi masih menghadapi tekanan. Beberapa jurnalis, aktivis, dan demonstran mengalami intimidasi atau penangkapan saat menyampaikan kritik. Kemudian Mahkamah Konstitusi pada 29 April 2025 memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE hanya bisa digunakan antar individu. Artinya pemerintah atau perusahaan tidak bisa lagi menggunakan pasal itu untuk menuntut kritik pribadi. Ini merupakan langkah maju untuk memperkuat kebebasan berpendapat. Namun, banyak akademisi dan organisasi HAM masih menilai bahwa Undang-Undang ITE perlu direvisi lebih lanjut agar tidak disalahgunakan dan lebih menjamin kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman pribadi. Beberapa waktu lalu, saya menulis komentar di media sosial tentang sebuah kebijakan di daerah saya. Komentar itu saya maksudkan sebagai kritik membangun. Responsnya cukup beragam, ada yang setuju, ada yang tidak. Bahkan ada yang menghubungi saya langsung untuk berdiskusi. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa berbicara memang mudah, tapi bertanggung jawab atas dampaknya jauh lebih sulit. Saya sempat berpikir, apakah komentar saya bisa disalahpahami? Apakah ada konsekuensi hukum? Akhirnya saya sadar setiap kali kita menulis sesuatu di dunia digital, kita harus siap dengan konsekuensinya, sosial maupun hukum. Itulah mengapa tanggung jawab menjadi bagian penting dari kebebasan. Secara pribadi, saya sangat menghargai kebebasan berpendapat. Kebebasan ini penting untuk membangun demokrasi, mendorong transparansi dan menciptakan masyarakat yang kritis. Namun saya juga percaya kebebasan tanpa tanggung jawab bisa menjadi senjata yang berbahaya. Kata-kata bisa menyembuhkan tapi juga bisa melukai. Menurut saya, kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang disertai tanggung jawab moral dan sosial. Artinya kita boleh berbicara, tapi harus siap menanggung akibat dan mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Selain itu, saya berpendapat bahwa literasi digital harus menjadi prioritas nasional. Masyarakat perlu belajar bagaimana memverifikasi informasi, berpikir kritis, dan beretika di dunia maya. Dan tentu saja, regulasi seperti Undang-Undang ITE perlu terus diperbaiki, agar benar-benar melindungi masyarakat, bukan justru mengekang mereka. Kalau digambarkan dalam alur, kebebasan berpendapat yang sehat terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, kebebasan berbicara adalah hak setiap warga negara. Yang kedua, etika digital, bagaimana kita berbicara dengan sopan dan santun. Yang ketiga, literasi digital, kemampuan memahami konteks dan memverifikasi informasi. Yang keempat, tanggung jawab sosial, mempertimbangkan dampak dari apa yang kita sampaikan. Jika keempatnya berjalan seimbang, maka ruang digital akan menjadi tempat yang adil, terbuka, dan beradab. Namun jika salah satu hilang, misal etika diabaikan, kebebasan itu bisa berubah menjadi kekacauan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan beberapa hal. Pertama, kebebasan berpendapat adalah hak dasar setiap warga negara. Kita tidak boleh membiarkannya hilang atau dibatasi tanpa alasan yang sah. Kedua, kebebasan harus selalu diiringi tanggung jawab. Kita harus sadar dampak dari setiap kata yang kita ucapkan atau tulis di dunia digital. Ketiga, Pancasila adalah pedoman moral yang sangat relevan di era digital. Nilai-nilainya menuntun kita agar berpendapat dengan etika, menjaga keadilan sosial, dan memperkuat persatuan bangsa. Dan terakhir, kita semua punya peran besar dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Mulailah dari hal sederhana, seperti berpikir sebelum berbicara, mengecek fakta sebelum membagikan, dan menghormati perbedaan pendapat. Jika semua pengguna digital melakukan itu, maka dunia digital akan menjadi tempat yang bebas, bertanggung jawab, dan mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Semoga pembahasan kali ini bisa menginspirasi kita untuk lebih bijak dalam menggunakan kebebasan berpendapat di dunia digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.